Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udhu bika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa aynin la tatma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana arzuqna tawbata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut, amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para santri dimanapun kalian berada. Semoga Allah memberikan kepada kalian kemudahan dalam menuntut ilmu. Allah memberikan kepada kalian ilmu yang bermanfaat, yang menjadi sebab keselamatan, kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Kita masih dengan Syekh Zarnuji dengan kitab Ta'lim Muta'allimnya. Kita sudah sampai kepada bab fasal fil istifadah. Qala Imam Zarnuji, berkatalah Imam Zarnuji rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid daraini. Amin. Sampai kepada faslun fil istifadati. Fasal tentang istifadah. Istifadah adalah mengambil ilmu atau belajar. Spesial waktu belajar itu gimana sih mengambil faedah? Mengambil faedah dari guru, mengambil faedah dari buku, mengambil faedah. Namanya istifadah. Ya belajar maksudnya. Wayambaghi dan seyogyanya. Hendaknya. Wayambaghi dan hendaknya ayyakuna talibul ilmi. Hendaknya penuntut ilmu itu mustafidan, selalu mengambil faedah. Maksudnya siap setiap saat untuk mengambil faedah. Fi kulli waqtin, setiap waktu. Kalau memang seorang penuntut ilmu sudah menyiapkan dalam dirinya. Jadi menyiapkan untuk menangkap ilmu setiap saat. Hatta yahsulalahu, sehingga mendapatkanlah ia tersebut. Yahsulalahu, sehingga bisa didapatkan atau yahsul sampai atau dapat lahu bagi santri apa itu? Al-fadlu, keutamaan. Nah ini. Biar mendapatkan keutamaan ilmu. Kalau enggak, hanya berhayal saja. Membaca firman yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Oh, orang punya ilmu pangkatnya tinggi. Ya sekedar khayal, diangan-angan saja. Kalau dia tidak siap untuk mengambil faedah, mengambil ilmu. Siap setiap saat. Wa tariqul istifadati, caranya mengambil faedah, menangkap ilmu. Istifadah atau menangkap ilmu, mungkin lebih enak diterjemahkan caranya nangkap ilmu. Ditangkap. Makanya kalau nangkep burung, nangkep apa? Kalau ke orang di sungai, kalau pengen nangkep ikan ya jangan jauh-jauh doh jaringnya, di tangan terus. Lihat ikan baru ngambil jaring, ikannya sudah lari. Kalau pengen nangkep ikan ya setiap saat jaring di tangan. Setiap ada ikan langsung. Nah ini kalau ingin menangkap, caranya tariqul istifadah, caranya nangkep ilmu adalah sudah dia istifadah. Istifadah yang pakai terjemahan jelas nih, menangkap ilmu gitu aja. Istifadah itu nangkep ilmu. Wa tariqul istifadah, caranya nangkep ilmu adalah ayyakuna ma'ahu, hendaknya bersama penuntut ilmu tersebut fi kulli waqtin, setiap saat. Apa itu? Mihbaratun. Mihbaratun tinta. Apa? Alat tulis, alat untuk ya maksudnya ya kalau pulpen dok ada pakai kertas tuh ya nggak ada gunanya. Pulpen, bawa pulpen kemana-mana.
Bawa pulpen mana? Oh ini penuntut ilmu kemana-mana harus bawa pulpen. Ya untuk apa pulpen saja? Sama kertasnya. Maksudnya menyiapkan alat tuh. Sebab kalau nangkep ilmu tidak kayak nangkep ikan. Nangkep ikan pakai jaring. Nangkep ilmu adalah apa? Kan dengan otak saya, ntar dulu otakmu seberapa kuat dalam menghafal. Orang cerdas belum masih pakai catatan, apalagi yang biasa-biasa. Maka bagi sebagian masyayikh itu kalau ada penuntut ilmu datang kepada beliau-beliau, kok tidak pakai buku itu langsung malas memberikan ilmu. Karena ini orang nggak semangat. Sebagian ustadz. Kami pun termasuk tidak terlalu tertarik kalau ada santri ngadep nggak pakai catatan, itu sudah nggak menarik. Masa santri ngadep nggak bawa buku? Memang langsung kayak hafal dia. Nggak menarik. Kalau bertanya, catat. Biasakan kemana-mana membawa catatan. Catatan nggak harus buku gede, kecil nanti bisa dipindah. Kecil, misalnya kecil lembaran. Lembaran. Simpan. Sewaktu-waktu bisa dibuka. Kalau pegang langsung dibuka, lihat. Kemana-mana ada. Notes. Untuk mencatat. Hatta yaktuba, sehingga ia bisa menulis ma yasma, apa yang ia dengar. Karena yang kamu dengar itu kadang-kadang subhanallah bersama ketenangan pikirmu, kesenangan hatimu, kecintaanmu kepada guru tuh omongan guru langsung nyambung. Paham? Lah kalau tidak kamu tulis keluar dari majelis lupa, rugi. Makanya bagi sebagian penuntut ilmu, catatan yang ia catat itu sangat mahal. Kalau kitab ini hilang, beli di pasar, di toko kitab. Tapi kalau catatannya ini hilang, waduh, pusing. Sayang. Yasma, apa yang ia dengar, ma yasma minal fawaidil ilmiyati, faedah-faedah atau ilmiah. Tentang fawaid ilmiah, faedah-faedah ilmu. Gila dikatakan man hafidha far. Kalau orang hanya sekadar mengandalkan hafalan, awas. Far, percaya, hilang. Orang mengandalkan hafalan saja far. Akan berlalu. Bersama bertambahnya umur menjelang tua, itu hilang hafalan. Wa man kataba syai'an wa man kataba, barang siapa mencatat syai'an dari ilmu tersebut, qar, ya istaqarra, maksudnya tetap enggak hilang. Ini. Tolong biasakan membuat notes. Dan kalau sudah ada sesuatu yang kamu pahami dari lesan siapapun, kamu catat. Kemudian kamu ulang-ulang, kamu baca, hafal sedikit. Jadi ilmu itu begitu caranya, dicatat. Kemudian kesempatan di saat waktu kosong, mungkin kita lagi duduk di mana, baca lagi, simpan lagi. Sampai hari ini kita masih mencatat. Kadang-kadang sesuatu yang ajib, bagus, kita catat. Makanya buku-buku itu, buku-buku catatan kita itu bagi kami sangat mahal. Sangat mahal. Sehingga kalau kemana-mana cukup bawa itu sudah, karena itu diantaranya poin-poin penting dalam permasalahan atau satu pemahaman yang unik. Yang mungkin selama ini kita nggak paham-paham, tak taunya ada datang pemahaman, Allah kirim, catat. Dan setiap orang pun juga begitu sebetulnya, cuman bedanya ini pandai menangkap, ini tidak. Makanya kan belajar, ilmu belajar. Belajar ilmu belajar itu sangat penting. Punya jaring tapi nggak ngerti caranya nangkep ikannya, nggak dapat. Jala kan banyak jaringnya, nggak ngerti caranya.
ceburi di sungai. Siapa mana ada ikan masuk? Cara kan cara barnya ada gitu loh. Nebar jala itu kemana gitu, ada ilmunya. Ilmu sama menuntut ilmu ada ilmu. Makanya jangan sampai ada santri awas ataiti. Kalau ada di antara kalian para santri yang belajar dengan Buya kok datang nggak bawa catatan, balik pergi, jangan balik, jangan. Nggak pakai buku, nggak bawa buku, jangan ngadep. Dan hendaknya semua ustadz mendidik santrinya seperti itu. Kok kayak Imam Syafi'i saja ngelihat langsung hafal. Imam Syafi'i aja ngelihat langsung hafal masih mencatat kok. Nah ini loh membudayakan ini penting. Permasalahannya kadang kita sebagai guru tidak ngajari begitu. Wong mereka santri nggak ngerti cara menuntut ilmu yang benar tuh gimana. Diajari, ayo sekarang. Nah, ini sarjana diuji. Bawa catatan, harus bawa catatan. Jangan ngadep kepada guru tanpa bawa catatan. Dan catatan itu jadikan sesuatu yang sangat mahal. Kalau memang catatanmu catatan acak, oke. Masuk ke rumah dirapikan dalam catatan resmi. Dan kalau pengen punya catatan, bukunya buku yang bagus. Jangan buku yang bakal kebuang-buang. Mahal kalau perlu. Artinya apa? Seumur hidup tidak akan hilang. Itu loh. Buku catatan itu seumur hidup. Ada catatannya bu ecek-ecek gitu. Ya, sudah semangat plus. Bukunya bagus, mahal. Begitulah Allah kirim ilmu, kirim pemahaman tuh. Selesai. Al-ilmu yang namanya ilmu sejati, ilmu sesungguhnya adalah ma yu'khadhu min afwahir rijali. Yang diambil dari mulut. Artinya, kalau seandainya kalian ketemu Imam Ghazali atau ketemu Imam Zarnuji, biarpun sudah ada kitabnya, hendaknya tetap lebih perhatian kepada apa yang diucapkannya. Kitabnya nggak akan lari kemana. Makanya kita waktu belajar itu kitab, iya oke, tapi omongan guru itu nomor satu. Sebab guru itu ngomong yang tidak ada di kitab. Dan kalau sudah diucapkan sekali, mungkin tidak diucapkan kedua kalinya. Makanya kita lebih senang mencatat omongan guru. Kalau kitab nggak akan kemana, nggak akan hilang ini kitab. Jadi omongan guru ada faedah-faedah. Kadang nyebut 1, 2, 3 faedah guru. Sebut catat. Ini nyarinya susah ini. Maka al-ilmu itu ma yu'khadhu min afwahir rijal. Diambil lesannya para ulama. Rijal ini adalah ulama. Bukan mengandalkan di kitab saja. Penting selagi kita masih ketemu dari lesannya. Sebab ilmunya Imam Bukhari tidak hanya yang dituliskan dalam bukunya, ilmunya Imam Ghazali bukan yang ditulis dalam bukunya, masih banyak yang di hati beliau yang belum dikeluarkan, dan keluarkannya di sela-sela perbincangannya itulah. Kalau di kitabnya akan lari kemana? Makanya kalau guru lagi menjelaskan jangan baca buku. Kalau guru menjelaskan jangan baca buku. Tutup, berhenti, jangan. Sehingga salah satu guru yang sangat kami cinta itu, peringatan sederhana tapi setelah itu jadi pelajaran. Kita datang kepada beliau, kita bawa buku syarah, marah dia. Kenapa kamu bawa syarah? Mengoreksi gurumu? Syarah, kitab syarah. Guru nyuruh bawa matan, kita bawa syarahnya, marah. Kenapa kau ngoreksi guru? Waktu guru menjelaskan, kamu baca syarahnya. Kau tak paham syarah, tak paham omongan guru. Konsen dengan guru, mata dengan guru. Kitab nggak akan lari kemana. Kalau guru menulis, tulis, itu baru. Ini loh cara belajar tuh. Ternyata kalau orang pakai belajar begitu banyak yang diikat dapat. Pergi ke kolam ikan, ikannya banyak, nggak bawa jaring. Dapat apa? Mau dikejar pakai tangan? Nggak bisa. Yang lain bawa jaring 2 menit dapat 1 karung. Kamu pakai tangan dapat 1, lepas lagi karena nggak siap wadahnya juga. Kertasnya nggak ada, ilmunya hilang. Kayak gitu ibaratnya. Makanya orang cerdas tuh begitu. Makanya kalau orang sombong kayak yang denger nggak mau nulis, nggak kira bukan alim nanti itu dia. Ada kan nggak mau catat, gengsi mencatat, nggak bisa. Kok kayak lebih hebat dari Imam Syafi'i, lebih hebat dari. Membawa buku catatan. Hei para santri, dengar.
Bisa membuat catatan di hamis, di pinggiran boleh. Akan tapi nanti nyarinya susah. Setelah kita hamis, kita catat lagi di catatan kecil kita. Supaya kita bawa kemana-mana. Hamis di pinggiran kita, oke. Catatan kaki di buku kitab kita sendiri. Tapi setelah itu kita keluarkan dalam buku khusus. Sehingga di saat kita ingin murajaah buku khusus kita. Itu menjadikan orang kuat ilmunya itu, hafal, bisa ngerinci. Maka ada sebagian orang ditanya bisa ngerinci 1, 2, 3 ini kok kayak ngafal kitab. Ya enggak ngafal kitab, cuman dia ngerti poin-poin pentingnya ada di mana. Ilmu diambil dari apa yang diucapkan Pak kaum rijal, li'annahum yahfaduna, karena mereka menghafal kemudian menulis. Yang ditulis adalah sebagian kecil dari yang dihafal. Yahfaduna ahsanan ma yasma'un. Karena seorang ulama itu biasanya adalah yahfaduna ahsana ma yasma'un. Mereka mendengar, makanya ulama kalau ngambil ilmunya, catat ilmunya ulama itu kadang tidak ditulis. Mereka yahfaduna menghafal ahsana ma yasma'un, apa yang terbaik dari yang mereka dengar. Jadi yang mereka dengar yang terbaik itu bisa dihafal, dicatat. Wa yaquluna ahsana ma yahfadun. Kemudian di saat dia mengucapkan pasti diambil daripada pilihannya. Maka itu faedah. Maksudnya di sini kalau sudah duduk dengan ulama, hati-hati. Jangan sampai terlewatkan ilmunya. Karena ulama itu yang dihafal pasti pilihan. Yang diucapkan pilihan dari yang dihafal. Dia menghafal itu seperti ngambil sesuatu yang acak itu, hafal. Itu barang bagus semuanya, barang bagus dihafal. Tapi tidak semua yang dihafalkan dikeluarkan. Maka sesuai dengan kebutuhannya, maka dikeluarkan. Makanya yang dikeluarkan ini adalah yang terbaik dari yang dihafal. Yang dihafal yang terbaik dari yang didengar. Sami'tu Syekhul Ustadz Zainul Islam Al-Ma'ruf bil Adib Al-Mukhtar. Zainul Islam Adib Mukhtar kok yaqulu. Qala berkata Hilal bin Yasar. Hilal bin Yasar berkata, Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat baginda Nabi yaqulu li ashabihi, berkata, Nabi mengucapkan perkataan-perkataan kepada sahabat-sahabat, syai'an minal ilmi, sesuatu tentang ilmu. Yang jelas Nabi berbicara tentang ilmu. Wal hikmah. Hikmah ya ilmu maksudnya. Faqultu, lalu aku bertanya. Sebab beliau tidak mendengar maksimal. Faqultu, lalu aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'id li, tolong ulangi ya Rasulullah. Jadi waktu Rasulullah mengucapkan yang pertama, dia enggak bisa menghafal. Minta diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'id lima qulta lahum, ulangi untukku apa yang engkau ucapkan kepada mereka ya Rasulullah. Minta diulang. Faqala li, kemudian baginda Nabi berkata kepadaku, hal ma'aka mihbaratun? Nabi tanya, apakah kamu punya alat tulis, tinta dan kertasnya? Faqultu ma ma'i mihbarah. Saya tidak punya. Saya enggak punya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi menjawab, ya Hilal, wahai Hilal. Ya Hilal, sahabat, la tufarikil mihbarata, jangan kau tinggalkan, jangan kau jauh dari alat tulis. Fa innal khaira fiha, sebab kebaikan ada dalam alat tulis tersebut. Wa fi ahliha, dan kebaikan ada pada ahlinya. Maksudnya siapapun yang selalu melazimi memegang alat tulis itu baik orang itu. Ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat. Ini masalah ilmiah ya. Ini dinukil oleh Imam Az-Zarnuji, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi para muhaditsin mengatakan, muhaditsin yang datang setelah beliau mengatakan,
Kami tidak menemukan hadis ini di mana disebutkan. Baik, kalaupun tidak ada hadis ini, kita sudah sangat mengerti begitu pentingnya tentang mencatat. Selesai. Jadi nanti mungkin hadis tidak harus kita pakai untuk berhujjah, beristidlal, karena tidak ditemukan riwayat semacam ini. Tidak tahu di mana tempatnya. Wallahu a'lam bishawab. Maka dalam masalah ilmiah, selagi satu hadis itu pakar ahlinya mengatakan tidak ada tempatnya di mana, maka itu lebih baik kita tunda dulu. Baik, hadis kita tunda. Tapi kita kembali kepada pemahaman tentang pentingnya mencatat. Sudah selesai, cukup itu. Wa wasa sadru syahid wa sadru syahid Husamuddin. Imam Husamuddin berwasiat ibnahu kepada putranya yang bernama Syamsuddin. Berwasiat apa? Ayyahfadha kulla yaumin, hendaknya ia menghafal. Dia berwasiat agar ia bisa menghafal ayyahfadha kulla yaumin, setiap hari syai'an yasira minal ilmi. Maksudnya setiap hari wajib ada hafalan yang masuk ke otaknya dari ilmu. Wal hikmati dan hikmah. Sebagian mengatakan ilmu dengan hikmah kurang lebih sama. Fa innahu yasirun, memang itu sedikit. Fa innahu yasirun, maka itu mudah. Kalau kita ngafalnya itu nyicil itu mudah. Santri itu kalau cerdas begitu, kalau ngafal bukan borongan kebut semalam, itu ngafalnya ngafal setengah, habis ujian nggak ingat itu. Maka kita harus punya setiap hari kita menghafal masalah. Habis maghrib isya hafal sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Ini. Wa inu yasirun, di sedikit demi sedikit, wa an qaribin yakunu katsiran, sebentar lagi akan jadi bukit, katsiran banyak, maksudnya gitu. Selesai. Washtara, dan membeli Samuddin Yusuf qalaman. Ya, Samuddin Yusuf seorang imam juga. Ini menyebut imam-imam yang tidak banyak kita kenal dalam mazhab Syafi'i, karena imam dalam mazhab Hanafi rata-rata. Membeli qalaman, satu kolam pena, bidinar, dengan dinar. Uang 1 dinar. Dinar kurang lebih berapa? 2 juta berapa gitu ya? 2.700.000 ya, apa? 1 dinar. 80 juta bagi 4. Berapa? Berarti hampir kurang lebih 4 jutaan ya. 3 jutaan lah. 3 juta lebih. Pulpen maksudnya, mungkin waktu itu pulpen langka. Zaman dulu pulpen langka. Pulpen sama kertas itu langka. Sekarang semuanya sebar. Kita masih ngerasakan bagaimana kalau kita menerjemahkan kitab itu, memaknai kitab itu pena, mata pena itu diasah biar lembut, kecil, yang lembut enak. Kemudian tintanya itu pakai celup ini, kita masih ngerasakan. Sehingga cerita-cerita kitab tarbiyah dulu itu misalnya apa? Jangan sampai meletakkan wadah tinta di atas kertas, di atas kitabnya. Orang sekarang ngapain ada tinta di atas kertas? Memang tinta ada di mana? Nggak kebayang. Kalau orang dulu tuh sambil baca tuh, sambil nulis, tintanya di sampingnya, celup satu nulis. Jadi gini, ada wadah tinta itu bulat begitu. Ini terus gini. Jadi memang harus di hadapannya. Sekarang mah praktis pakai pulpen enak. Zaman dulu tuh. Cuman gimana nulisnya aja begitu. Imam Ghazali punya karangan berjilid-jilid. Gimana itu? Karomah. 1 huruf 1 celupan itu. 1 huruf 1 celupan. 2 huruf 1 celupan. Masya Allah. Sekarang pakai
ketik, tapi malas, nggak dapat buku, nggak bisa ngarang. Namanya barokah. Beli pulpen harta begitu. Liyaktuba ma yasma' fil hali, untuk bisa mencatat apa yang didengar seketika itu juga. Pulpen. Ya, tolong bawa. Kalau kalian dengar omongan Syekh Jarnuji ini, oh cepat dapat ilmu nih. Ada sebagian orang kok bisa, kenapa kok orang itu seolah tahu semuanya? Bagaimana cara menghafalnya? Yasir menjadi kathir tadi, sedikit demi sedikit. Fal umru qasirun, umur itu pendek. Wal ilmu kathirun, ilmu banyak. Kalau kita tidak pandai mencatat, terus gimana? Hilang dong. Coba, kalau orang mengandalkan ilmu itu, kalau kita mengandalkan ilmunya seseorang hanya yang diucapkan saja, lalu tidak kita tulis, selesai. Kalau seandainya Imam Ghazali tidak menulis ilmunya, nggak nyampe kita ilmunya. Hanya di otak beliau bahwa Imam Ghazali alim luar biasa, tidak ada pertanyaan kecuali beliau bisa, semuanya ilmu bisa, tapi nggak ditulis oleh Imam Ghazali. Jadi apa? Ya nggak nyampe ke kita, tapi karena ditulis oleh beliau, nyampe ke kita. Fayambai Allah yudayyi al-awqati. Fayambahi, dan hendaknya Allah yudayya al-awqata, tidak menyanyiakan waktu. Jangan menyanyiakan waktu. Wasa'ati, masa. Jangan biasa menyanyiakan waktu ya. Kalau ngantri mandi sambil ngafal berapa lembar, berapa bait, berapa baris, atau berapa mufradat kalau masih dasar banget. Atau kalau sudah ulama ya kelas ustadz ya menghafal masalah fikih ya. Masalah fikih, hafal 1, 2. Sudah catat, mungkin malam ini sudah nyiapkan. Besok waktu aku mandi, aku nunggu ngantri, aku ngafal ini. Biasanya ini sudah disiapkan. Waduh, kalau orang begini kayaknya nggak ada orang bodoh. Nggak ada santri gagal kayaknya. Nyiapkan, jadi sudah besok pagi ini, waduh besok mau pergi, saya mau rehlah. Rehlah, biasanya rehlah itu ada banyak waktu kosong. Jadi rehlah itu aku siapkan mufradat 100. Nadham alfiyah 5. Masalah ilmu 7. Nanti lihat kalau waktu kosong langsung, pinter dia. Bukan seperti yang sebelahnya ini. Ngafal pengen kebut semalam, sampai jidatnya kerut. Ngafal sampai jidat kerut. Jangan susah menghafal itu, yang nyantai. Makanya caranya sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Wa yaghtanimul layali wal khalawati, hendaknya dia memanfaatkan malam-malam. Malam hari itu kan saat syahdu, saat indah. Tenang, tidak ada hiruk pikuk, tidak banyak gangguan. Wal khalawati, waktu sembunyi, di saat sepi, ini dimanfaatkan, tenang, sepi, khala. An Yahya bin Mu'adz ar-Razi, dari Yahya bin Mu'adz ar-Razi annahu qala, beliau berkata, al-lailu tawilun, malam itu panjang, maka manfaatkanlah panjangnya waktu malam. Fala tuqassirhu, jangan kau pangkas, bimana mika, dengan tidurmu. Jika malam itu ada 12 jam, kalau kau potong dengan tidur gak jadi panjang, jadi pendek karena kau tidur. Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah ngajak ngitung-ngitung hari itu. Gimana ceritanya kalau orang tidur 20 tahun? Berapa banyak kerugian 20 tahun? Rupanya semua dari kita tuh lebih dari itu. Belum ngitung, seandainya umur itu, semoga panjang umur semuanya adalah. Kalau 60 tahun, tidurnya 6 jam dalam sehari. 6 jam itu kan 1/4 dari 1 hari kan.
Berarti 60 tahun dibagi 4. Ada berapa? 15 itu 15 tahun kamu ngorok. Jadi tidur tuh nggak ada. Wan-naharu mudhiyun. Siang itu benderang, terang. Wala tukaddirhu, jangan kau keruhkan cerahnya siangmu bi'athamika, dengan dosa-dosamu. Malam belajar yang banyak, siang menghindar dari kemaksiatan. Wayambahi, dan seyogyanya seorang santri itu ayagtanima, memanfaatkan mengambil manfaat asyuyukha, dengan keberadaan para guru-guru syekh. Wa yastafidu minhum, yastafida, dan mengambil faedah minhum, dari beliau-beliau. Mumpung ada. Kenapa? Walaysa kullu ma fata yudrak. Awas. Tidak semua yang sudah tertinggal itu akan bisa kita kejar. Kalau sudah kita nggak ada. Makanya disebutkan, ya, dikisahkan murid imam dari Imam Abu Yusuf atau siapa salah. Beliau sangat menyesal kalau ternyata di hari itu nggak punya catatan dari gurunya, atau dia tidak menghadiri majelis guru. Yang di benaknya apa? Ngomong apa kira-kira guru nanti? Jika aku tidak datang di hari ini, berarti aku akan kehilangan ilmu. Sebab bisa jadi yang diomongkan guru hari ini tidak pernah diucapkan sebelumnya dan setelahnya. Kama qala Ustadzuna Syekhul Islam rahimahullah ta'ala fi masyakhatihi. Masyakhah itu ada catatan, seperti catatan khusus bagi beliau. Beliau punya catatan, Syekhul Islam rahimahullah ta'ala punya buku catatan. Buku catatan, biasanya kalau ulama punya buku catatan jadi buku. Catatan harian fulan, catatan harian, jadi buku. Beliau mengatakan, kam min syekhin kabirin fil ilmi wal fadli, alangkah banyaknya guru-guru kabirin fil ilmi wal fadli, orang besar, kabirun fil ilmi, ilmunya besar, keutamanya besar. Alangkah banyaknya orang-orang besar, adraktuhu, yang aku pernah temui. Cuman sayangnya mastakhbartuhu, aku tidak pernah bertanya kepadanya ilmu. Nyesal dia. Bentuk penyesalan. Wa aqulu, kemudian setelah aku merasakan itu, wa aqulu, aku berkata ala hadzal fauti, karena hilangnya kesempatan emas tersebut. Faut itu hilangkan, hilangnya kesempatan tersebut. Munsyian hadzal baita, aku membuat bait syair berikut ini, syi'ra. Lahfan ala fauti talaki lahfa, oh menyesal, lahfan, oh menyesalnya. Oh menyesalnya, lahfa itu oh menyesalnya, ala fautit talaqi, dengan lewatnya pertemuan dengan guru. Oh menyesalnya dengan lewatnya pertemuan, gurunya sudah wafat, nyesel ya. Oh menyesalnya atas terlewatkannya pertemuan dengan guru, talaqi. Ma kullu ma fata wa yafna yulfa, maka ma kullu, tidaklah semua yang fata sudah terlewatkan, wa yafna, dan telah hilang, yulfa, bisa didapat lagi. Maksudnya menyesal, aduh guru sudah enggak ada, belum tentu aku mendapatkan lagi guru seperti beliau, ilmunya begitu. Kalau Ali karamallahu wajhah berkata, Imam, idza kunta fi amrin fakun fihi, jika engkau sudah menekuni sesuatu maka benar-benarlah engkau ada di situ. Kalau belajar yang serius maksudnya gitu, jangan setengah-setengah.
Wa kafa bil iradi an ilmillahi ta'ala hizza wa khasara, cukuplah merupakan kerugian yang besar, dicatat sebagai orang yang rugi. Kafa bil irad, cukup dengan berpalingnya dirimu itu an ilmillahi, dari ilmu Allah, untuk mendapatkan hizyan, kehinaan, wa khasara, kerugian. Oh, kerugian banget kalau sudah kehilangan, berpaling. Wasta'id billahi minhu, dan mintalah perlindungan kepada Allah dari berpaling dari ilmu. Na'udzubillah. Lailan wa naharan, siang malam, jangan sampai kita berpaling dari ilmu. Wala budda, dan harus di talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, min tahammulil masyaqqati, untuk menahan, untuk sabar dengan capek. Tahammul itu sabar. Al masyaqqati, dengan berat, dengan ya, masyaqqah itu adalah kesusahan. Dalam menuntut ilmu harus belajar waktu ngantuk. Masya Allah. Wal madzallati, dan rela untuk terhinakan, tapi tidak hina sesungguhnya. Disuruh sama ustadznya, terhina seolah-olah, tapi akan mulia setelah itu. Fi talabil ilmi, dari menuntut ilmu, wa tama'u. Jadi jangan merasa kita ini, maksudnya harus sabar kita dengan capeknya menuntut ilmu. Dan kita harus sabar dengan madzillah ini. Al-madzallah itu adalah, madzallah ini rendah, ya, namanya menuntut ilmu kan harus rendah. Diperintah sama guru ngafal. Ini coba kalau ngapain nyuruh-nyuruh, kan itu ya. Kita rendah kepada guru, diperintah ngafal, menghafal. Wa tamalluku, wala budda li talibil ilmi min tahammulin. Wa tamalluku madmumun, tamalluk itu sudah pernah disebut kalau tidak salah. Tamalluk itu adalah kalau ada orang punya hajat, butuh uang, datang kepada seorang kaya, lalu dia merengek, meminta, menempel, ngikut, itu tamalluk tuh kayak begitu. Tolong Pak, kasihin saya Pak, beri saya Pak, merendah di hadapannya. Tolong Pak, beri saya Pak. Itu tamalluk kayak begitu. Tamalluk gimana? Merengek, meratap, meminta dengan merendahkan diri di hadapannya. Itu tamalluk. Wa tamalluku madhmumun, tamalluk kayak model begitu tuh terhinakan. Illa fi talabil ilmi, kecuali dalam menuntut ilmu. Enggak apa-apa kalau kita dengan guru merengek kepada guru, minta kepada guru untuk ilmu. Ilmu mah enggak akan mulia, biarpun kita merendah di hadapan sang guru, kita akan mulia. Wa innahu labudda lahu, sebab yang namanya ilmu labudda minat tamalluqi, harus tamalluk. Harus kita merendah, merengek, meminta lil ustadz, kepada ustadz. Wa syuraka, bahkan minta kepada kawan, ya akhi tolong dong, ajarin saya ya akhi. Tolong dong, tolong. Bantu saya, yuk. Masya Allah. Wa khairihim, dan yang lainnya yang punya ilmu. Lil istifadati, agar kita bisa mengambil faedah, mengambil ilmu. Qila, dikatakan al-ilmu izzun. Ilmu itu adalah segala kemuliaan. Ilmu segala kemuliaan, la dhulla fihi, yang enggak ada kehinaan bersamanya. Tapi la yudraku illa bidzullin, tapi enggak bisa didapat kecuali dengan merendah. Enggak bisa, kecuali merendah. Tawadhu kepada guru. Illa bidzullin, dengan kehinaan, la izza fihi, yang enggak ada kemuliaan. Kalau modelnya itu betul tuh enggak mulia orang menuntut ilmu, lihat. Khidmah, merengek, meminta, Masya Allah. Nah, ini memang kelihatan secara zahir penuntut ilmu memang harus begitu, lihat. Dzul izza fi, enggak ada, kalau secara madhar zahir pandang enggak ada kemuliaannya. Apa itu? Cuman setelah itu dia mendapatkan ilmu akan mulia bersama ilmu tersebut. Qalal qail.
seorang berkata, "Ara laka nafsan tashtahi an tu'izzaha." Aku melihat engkau ingin memuliakan nafsu dirimu. Engkau ingin memuliakan dirimu. Maksudnya dengan gaya sombong. Dengan, wah pengen bangga gini nih. Falasta tanalul izzah. Gak akan bisa engkau muliakan dirimu. Hatta tudillaha, kecuali kau rendahkan dulu. Ini dalam ilmu ini. Menuntut ilmu pakai sombong gak bisa. Rendahkan dulu dirimu, baru setelah itu kau akan dapatkan kemuliaan ilmu. Masya Allah. Inilah wahai para santri. Ya, belajar yang benar, cara yang benar. Para santri-santri dimanapun kalian berada, ingat, cara belajar lebih penting. Kalau cara belajarmu benar, Masya Allah. Bahkan kalau kamu pandai mencatat tadi, bisa saja lebih alim dari gurunya. Karena apa? Guru itu kadang di saat mengajar itu memang membaca. Dibacaannya itu banyak, tapi diingat waktu mengajar saja. Setelah itu dia lupa. Setelah itu dia lupa. Dan kita juga merasakan seperti itu. Kita kalau pernah suatu kita mengulang ceramah, kita dengar ceramah sendiri. Karena ceramah kita waktu itu adalah atas dasar bacaan yang saya baca. Sehingga bacaan diulas, dirangkum, ini baru kita hadirkan dalam bentuk ceramah. Nah, kita sekarang udah gak ingat lagi, justru kita belajar lagi dengan suara kita. Ya Kak, ini menunjukkan bahasanya ada seorang guru itu menyampaikan satu ilmu, ya, dan setelah itu guru itu lupa. Bahkan kita berapa kali ngadep pada guru, kita mencatat tentang nasihat kota. Allah ada kultu ada. Aku mengatakan ini, iya, ana catat. Allah ana nasihat, tapi ini benar. Berapa kali kita ngomong? Kita akan mencatat, sering mencatat omongan guru yang belum sampaikan karena kita selalu mencatat. Kalau guru ngomong, kalau ngendap guru saya catat. Kita mencatat, kemudian kita tulis, lalu kita sodorkan kalam fulan, kalam antum, gini. Ada kultu ada. Aku ngomong begini, ya. Belum gak ingat. Tapi itu benar. Benar anak bilang. Kalau khalas. Kita yang mencatat, beliaunya lupa. Gitu. Karena kita sangat terbatas. Maka dari itu, jangan ragu untuk mencatat apa yang kau dengar dari guru. Maka mencatat. Setelah ini, santri kalian, para santri, mondok dimanapun kalian, jangan sombong, bawa notes, bawa pulpen, catat. Kalau catatnya acak, benahi nanti. Setiap waktu kosong dibaca. Allah, itu cepat alim. Alim itu alim beneran. Bukan hanya kisahnya, sudah baca kitab, sudah. Kitab fikih, alhamdulillah sudah khatam tufah. Kitab tasawuf, ya ulumuddin. Apalagi, kitabnya gede-gede, ditanya faham, orang faham, enggak faham. Ya, siapa itu? Khatam menyembelih ayam aja. Catat, ngerangkum, hafal. Semoga Allah memberikan pada kalian ilmu yang manfaat. Semoga Allah menjadikan kalian para santri dengan guru siapapun kalian belajar di pondok manapun kalian berada. Semoga Allah menjadikan kalian semakin cinta kepada guru kalian, hormat kepada guru kalian, khidmah kepada guru kalian. Allah mudahkan kalian dalam menuntut ilmu dan salam ta'zim kepada guru-guru kalian. Salam ta'zim. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Beri ilmu yang manfaat, bahagia dunia, bahagia di akhirat, panjang umur, sehat dalam taat. Berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.